Gleam, Glory Leader at Marketplace. Suatu pembelajaran dan mentoring kepemimpinan transformatif bagi pengusaha, pelaku bisnis. Leader itu harus lead, ya. Karena banyak sekali pengusaha yang jadi pimpinan. Kalau ditanya, visi ke depan mau kemana? Kemana ya? Ya pokok jalan aja apa adanya. Itu bukan memimpin. Yang namanya memimpin itu di depan dan memberikan contoh bergerak ke depan menuju ke satu titik. Tahukah Anda, sikap hati dan pemimpin bisnis seperti apa yang paling dibutuhkan oleh marketplace? Kita punya pemimpin yang kita panuti, kita ikuti, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia bergerak menunjukkan arah. Kita menuju ke damai sejahtera. Diarahkan ke sana, itu lead. Nah, tugas kita sebagai pemimpin adalah di depan memberikan arah. Bukan cuma manage, tapi leader mendorong ke arah satu tujuan. Oke, teman-teman, rasanya nggak afdol ya kalau kita ngobrol belum tahu atau tidak tahu siapa sih narasumbernya atau siapa sih yang akan memberikan penjelasan nanti ini. Nah, yang pertama Coach Agus Sanetio. Kalau dari Surabaya sudah pada kenal ya Coach Agus ya. Coach Agus ini adalah bisnis dan eksekutif coach, Jason Coach sejak 2008 teman-teman. Dan juga founder dan CEO Profit Action Coach. Beliau juga menjabat sebagai eksekutif coach di Mimapan Group. Kemudian juga sebagai founder PT Trinovasi Gourmet Adidaya atau brandingnya disebut dengan Overdose. Mungkin udah keliling Indonesia bahkan keliling ke dunia itu. Karena saya tahu udah ikut beberapa pameran di luar negeri. Berikutnya beliau juga founder dari PT Garuda Esa Teknologi Handyman Smart Home System. Wah, luar biasa banget ikut Agus. Oke, siapa berikutnya ini? Wah, menarik juga ini. Pembicara kita kedua ya juga luar biasa dan tidak kalah keren atau hebatnya. Itu Pak Hero Wijayadi. Bagi teman-teman yang sering ikut Gleam, beliau ini merupakan sosok idaman, terutama di bidang digital marketing. Wah, luar biasa ini. Pak Hero ini CEO dari Herco Digital Agency. Dan beliau juga CEO dari Bime Floris. Beliau juga orang pertama yang menerima certified Google Partner di Jawa Tengah, teman-teman. Luar biasa. Beliau juga international speaker untuk APEC di Chile di Agustus 2019. Beliau juga merupakan country lead. Tuh, luar biasa enggak? Asia Pacific ME Trade Coalition. Beliau juga mentor kegerakan nasional 1000 startup. Tuh, teman-teman yang mau berpindah ke online, ayo silakan. Beliau juga certified trainer untuk Motivator Academy. Dan terakhir, beliau juga kontributor Rema Radio. Luar biasa. Artinya, jangan lewatkan kesempatan untuk ngobrol dengan para pakar. Beliau masing-masing punya kompetensi di bidang masing-masing yang sangat luar biasa. Oke. Bagi teman-teman yang baru, teman-teman yang belum tahu Gleam itu apa, dan bagaimana Gleam, komitmen apa yang terkait di dalam Gleam, dan juga teman-teman siapa yang akan mendampingi kita dalam melakukan praktek kebenaran dalam Gleam yang terima ini. Nah, saya akan panggil para pembicara untuk menyampaikan secara singkat Gleam itu apa, benefitnya apa, dan teman-teman bisa membuatkan apa aja dalam Gleam ini. Itu ya. Saya akan panggil pembicara satu-satu dan kita lebih banyak interaksi, ya. Lebih banyak ngobrol, lebih banyak diskusi, lebih banyak menggali pada Coach Agus dan Coach Hero. Apa aja materinya? Karena beliau ini mempunyai kompetensi di bidang yang berbeda. Kalau Coach Hero banyak dan kuat di digital. Kalau Coach Agus banyak di bisnis dan fondasi atau visi misi. Oke. Coach Agus, tanpa panjang lebar, silakan sampaikan dalam diskusi yang ringan, apa sih Gleam itu, Coach Agus? Biar teman-teman juga paham. Terima kasih. Bapak Ibu semua, ya saya bersyukur sekali bisa ketemu. Jadi saya lebih baik saya sharing ya. Apa yang dulu saya alami, saya melihat bahwa perjalanan saya sebagai business coach, sebagai seorang pengusaha, saya dan keluarga saya sebut adalah keluarga di grupnya Mimapan itu mengalami transformasi yang luar biasa. Jadi transformasinya itu salah satunya setelah kami itu ikut program Gleam ini. Jadi ketika 2015 saya dan istri saya ikut Camp Sukses Jati, waktu itu saya cuma melihat bahwa ini yang saya cari. Saya mulai jadi seorang business coach itu 2008, itu saya mulai belajar tentang ilmu bisnis, ilmu manajemen. Nah,
ada satu titik yang saya itu merasakan ada sesuatu yang mengganjal gitu loh. Gimana ya caranya supaya apa yang saya kerjakan di bisnis itu bisa sejalan dengan iman saya. Karena dalam banyak hal menjalankan bisnis itu seringkali benturan dengan keyakinan kebenarannya kita sebagai seorang Kristen. Nah di Camp Sukses Jati saya mulai terbuka bahwa oh ternyata ada ya cara seperti ini. Kita mulai ngejar yang namanya 6 harta. Nah seperti itu. Singkat kata dari Sukses Jati itu saya memutuskan bahwa saya akan ikut semua program apapun yang ada di KBC, saya ikuti semua. Karena saya mau belajar gimana caranya bangun bisnis yang benar. Nah, saya menemukan GLIM ini adalah tempat kita berproses secara bisnis. Jadi program GLIM ini sebenarnya program yang kalau saya bilang ini sangat familiar buat saya pribadi. Kenapa? Karena ternyata rekan-rekan di KBC yang mempersiapkan merancang program ini, itu merancang sebuah program, ini adalah program coaching gitu loh. Coaching group. Dan di situ saya ini karena sebagai seorang business coach, saya paham bagaimana proses coaching itu bekerja. Jadi saya melihat bahwa, wah ini program ini luar biasa. Orang bisa didampingi, bisa dimentorin, bisa dapetin komunitas, dan dengan biaya yang sangat murah. Itu yang saya lihat ya. Dan yang menjadi mentor maupun jadi coachnya ini orang yang hebat-hebat gitu. Nah ini yang kemudian saya melihat, wah proses ini saya jalani semua. Dan pertumbuhannya terjadinya luar biasa. Nah itu kira-kira singkat apa yang dulu saya rasakan tentang program GLIM ini. Jadi bukan cuma sekedar kita itu ikut seminar, workshop gitu, bukan. Tapi dapatnya komplit. Ada mentornya, ada pendampingnya, juga ada komunitasnya. Kira-kira seperti itu. Mantap Coach Agus, luar biasa, keren. Artinya GLIM merupakan salah satu program di KBC yang Coach Agus ikuti yang merubah paradigma keluarga. Betul, luar biasa banget. Thank you Coach Agus. Sebentar kami kembali ke Coach Agus. Berikutnya saya panggil Pak Heru nih. Coach Heru ini kan luar biasa banget. Silakan Pak Heru. Oke, selamat Pak Buku, selamat teman-teman semua. Shalom, senang sekali ketemu lagi kita di sini ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Coach Agus pada prinsipnya itu sebenarnya sudah mewakili gitu ya apa yang saya pribadi juga rasakan, dan itu kenapa saya sampai hari ini melayani di dalam kegerakan KBC ya, khususnya GLIM. Prinsipnya sama-sama seperti yang disampaikan Pak Agus, jadi di sisi itu saya nggak akan ulangi ya, tapi memang saya juga ikuti semua program dari SS, GLIM, sampai yang keuangan untuk di KF, FIRE, dan lain-lain, dan program-program ada Biskom, ada apa, itu juga sama prinsipnya, karena saya merasa kegerakan KBC secara umum ini menjadi implementasi gitu loh, implementasi dari iman kita gitu ya, dimana kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita belajar, kita dimuridkan, tapi bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kan gitu. Ya. Prinsipnya bahwa kita ini kan sudah mengikuti yang namanya Camp SS ya, Sukses Jati. Di Camp Sukses Jati itu kita disadarkan gitu ya. Mungkin sebagian dari kita dari belum tahu menjadi tahu gitu kan, atau sebelumnya belum sadar menjadi sadar. Oh iya, ternyata bisnis sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita dalam berbisnis seharusnya seperti ini kan begitu ya, dalam melakukan aktivitas pekerjaan seharusnya seperti ini, dalam berbisnis seharusnya seperti ini, dari kita tidak tahu menjadi tahu, dari kita tidak sadar menjadi sadar ya. Di titik itu kita sekarang ini berada ya, setelah kita mengikuti Camp SS. Tapi bagaimana setelah tahu dan sadar untuk kemudian kita melakukan, nah ini ceritanya lain Bapak Ibu ya kan, karena tantangannya besar. Ya, orang dari tahu untuk mulai melangkah itu tantangannya besar sekali. Ya, kalau kita tidak punya rekan-rekan yang satu value dengan kita nggak bersama-sama melangkah bersama, itu nggak tahu ya, mungkin kalau dengan Bapak Ibu teman-teman yang lain ya, tapi kalau saya pribadi, saya mau melangkah, mau berbenah begini dengan lebih baik, bahasa Perancisnya jiper gitu ya saya ya, jadi ngeri juga gitu ya, artinya apa yang harus dilakukan kira-kira begitu ya, atau harus bagaimana, saya nanti harus diskusi seperti apa. Nah, di GLIM inilah sebetulnya wadah untuk kita nih sama-sama dengan teman-teman yang lain yang
sudah sepemahaman, sudah se-value teman-teman satu iman yang kita mau jadi benar dan jadi besar, yuk kita melangkah bersama-sama. Jadi geraknya itu gerak bersama, berbenahnya berbenah sama-sama, saling memperbaiki sama-sama. Itu sebenarnya powernya Gleam menurut saya. Teman-teman, selanjutnya ya ngobrolnya ya, Pak Heru dan Coach Agus. Saya ada pertanyaan yang dari dulu agak menggelitik. Seringkali teman-teman di KBC yang sudah ikut SS itu kan berbagai macam profesi. Mereka tanya, Pak, kenapa saya harus ikut Gleam, Pak? Saya itu nggak punya usaha. Saya masih kerja sama orang, masih profesional. Apa benefit saya ikut Gleam? Bapak bilang Gleam adalah kebenaran kita menjalankan firman dalam usaha. Di mana Tuhan Yesus adalah pemiliknya, kita adalah pengelolanya. Gimana Pak, pengelola saya aja belum pernah ikut SS, apalagi Gleam. Itu gimana ya? Mungkin saya mulai dari Coach Agus dulu ya. Gimana kalau ada pertanyaan seperti itu, Coach? Iya. Singkatannya Gleam ini kan Glory Leader at Marketplace. Jadi berbicara tentang leader ini bukan cuma sekedar leader dalam artian pimpinan dalam sebuah perusahaan atau pengelola, pemilik perusahaannya, ya. Tapi kita yang di dalam keluarga, bisa jadi pimpinan di dalam aktivitas sebuah perusahaan sebagai seorang profesional, Anda pun juga bisa membawa terangnya Kristus itu ke dalam pekerjaannya kita. Nah, esensinya Gleam ini makanya bukan cuma sekedar bahwa bagaimana Anda harus jadi direktur atau apa, bukan. Tapi bagaimana Anda menjadi pemimpin yang benar, pemimpin yang bisa betul-betul mencerminkan karakter Kristus. Nah, proses ini yang tidak mudah karena memang dalam perjalanan nanti Anda akan ketemu dengan lingkungan sekeliling yang sangat tidak mendukung, sangat tidak mau percaya. Nah, itu caranya bagaimana? Itu yang sebenarnya nanti akan dibagikan di dalam program Gleam ini. Anda dibekali dan juga didampingi. Ada teman-teman yang akan menguatkan, yang akan membimbing Anda. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak selalu bahwa harus yang ikut Gleam ini adalah orang yang memiliki usaha gitu. Anda yang sebagai profesional pun juga bisa loh. Seperti Pak Paulus Bambang itu kan beliau bukan pemilik perusahaan dulunya, tapi profesional dan dia bisa membawa orang-orang yang ada di bawahnya untuk bekerja dengan benar dan divisinya berkembang dengan sangat pesat. Kira-kira seperti itu. Mantap. Pak Heru, ada pendapat lain, Pak, kira-kira? Ya, setuju dengan apa yang disampaikan Coach Agus. Saya menambahkan dikit ya, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi memang betul sekali setuju, kita di Gleam ini tidak berarti eksklusif hanya untuk pengelola atau pemilik bisnis gitu ya. Tapi kita semua ini pengelola gitu ya. Mungkin ada yang di posisi-posisi tertentu gitu ya, bekerja artinya di dalam sebuah perusahaan sebagai profesional. Saya percaya kita selalu punya level of influence. Minimal kita punya influence terhadap diri sendiri lah minimal. Kalaupun hari ini kita misalnya ditempatkan di posisi yang kita tidak punya bawahan, itu minimal kita punya influence terhadap diri sendiri, itu satu. Kedua, kita juga nggak tahu ke depannya bagaimana. Kita juga tentunya, saya percaya dengan value yang benar, cara bekerja yang benar, kita akan dipromosikan, pada akhirnya kita juga punya level influence yang lebih besar, gitu kan, level pengaruh yang lebih besar, Tuhan percayakan lebih besar, nah di situ kita sudah siap, gitu. Di dalam Gleam ini kita belajar leadership, kita belajar banyak hal, ilmu, maupun juga tadi sekali lagi komunitas, gitu, sehingga kita akan lebih siap pada akhirnya untuk kita nanti diberikan tanggung jawab Tuhan terhadap hal-hal yang lebih besar, kan seperti itu teman-teman ya. Dan persis seperti yang dikatakan, contoh-contoh nyata di sekitar kita juga teman-teman banyak yang profesional, Pak Paulus Bambang juga, atau bahkan kalau kita ngomong secara Alkitabiah, ya secara Bible, kita bisa belajar banyak dari tokoh Yusuf, teman-teman. Yusuf ini sampai akhir hidupnya dia bukan seorang pemilik, ya, dalam arti puncak karirnya dia adalah orang nomor 2 di Mesir. Ya kita tahu itu kan gitu ya. Dia tidak pernah menjadi orang nomor 1. Tapi kita bisa belajar banyak di situ ya, dimanapun posisi dia berada, mulai dari jenjang karir kalau tanda petik ini ya, istilahnya jenjang karir yang paling bawah sampai naik dia menjadi orang nomor 2 gitu ya, orang wakilnya Firaun gitu kan. Dia juga menerapkan bisa dibilang ya value-value-nya
yang Tuhan ajarkan gitu ya. Ini lulusan GLIM juga mungkin jangan-jangan ya Yusuf itu nggak tahu ya. Zaman dulu belum ada GLIM masalahnya ya, tapi kurang lebih value-nya ya. Kita bisa belajar banyak dari Yusuf gitu teman-teman. Jadi kembali siapapun kita, teman-teman yang baik profesional maupun pengusaha, ya ini wadah untuk kita menjadi benar dan jadi besar bersama-sama. Luar biasa. Artinya dari kesimpulan Coach Agus dan Pak Heru tadi, teman-teman yang profesional itu juga disarankan ikut GLIM. Tujuannya apa? Supaya ketika Anda bekerja, Anda praktek, Anda tahu bahwa perusahaan Anda ini di posisi mana. Dan ketika Anda mencari perusahaan baru atau di tempat Anda yang lain, Anda bisa menemukan tempat yang lebih baik karena Anda tahu value-nya. Itu ya, artinya banyak hal yang tadi Pak Heru sempat sampaikan bahwa kamu tuh bisa juga jadi sukses di sebagai ikut orang atau profesional, nggak harus buka usaha sendiri. Jadi GLIM ini juga bagus untuk profesional, luar biasa banget. Thank you Pak Agus, Coach Agus dan Pak Heru. Nah ini saya lanjut ya. Di kolom chat ini ada pertanyaan dari Pak Cornelius. Coach GLIM, pertanyaan bila saya mau buka usaha, kapan saat yang tepat mengikuti program GLIM? Pertanyaan pertama adalah kapan saya tepat mengikuti program GLIM ketika dia mau buka usaha. Yang kedua, usaha atau bisnis ini kan ada berbagai macam coaching ya. Apakah nantinya sama? Nah kebetulan Pak Cornelis, Pak Heru, dan Coach Agus ini kan di bisnis yang berbeda. Satunya di bidang online, digital marketing apa segala dengan berbau-bau online. Coach Agus itu banyak membina di bidang konvensional atau bisnis bisnis keluarga atau bisnis offline atau bisnis menemukan bisnis baru. Jadi Bapak bisa mendapatkan dua macam narasumber yang dengan pendapat yang berbeda. Walaupun Coach Agus juga menerapkan bisnis digital. Gitu ya. Oke, saya mulai dulu dari Coach Agus deh. Kapan saat yang tepat waktu buka usaha? Ya. Saya mungkin mau berikan analogi yang sederhana begini. Pak Cornelius, kapan akan mulai menyekolahkan anaknya? Apakah nunggu nanti anaknya mulai kerja, atau sedini mungkin sudah mulai menyekolahkan anaknya membekali dengan pengetahuan yang tepat? GLIM ini sama. Kita berbisnis itu butuh keahlian. Ya, yang menarik adalah bagaimana keahliannya kita di dalam bisnis bukan cuma sekedar keahlian bisnis saja. Ini yang membedakan banget GLIM dengan program lainnya. Saya sendiri sebagai business coach, saya mendampingi orang-orang ngajarin ilmu bisnis. Tapi just bisnis. Di GLIM kita dapat buah yang utama itu adalah keselamatan. Itu harta yang buat saya paling berharga yang justru saya temukan setelah saya itu bergabung di program ini. Kita belajar untuk kalau saya sebagai pengusaha itu mau disebut bahagia itu harusnya gimana toh? Apakah cuma bahagianya gara-gara duitnya kita, profitnya kita banyak atau gimana? Jadi kalau dibilang kapan harus memulai? Momen di mana Pak Cornelius ini mulai sadar bahwa Anda mau membangun sebuah bisnis yang benar dan besar, di titik itulah sebenarnya mulai sekolah. Dan yang Anda dapatkan di sini bukan cuma sekolahnya, Anda dapat komunitas. Jadi program GLIM ini sebenarnya bukannya satu sesi ini selama 8 kali pertemuan itu selesai. Bukan loh ya. Program GLIM ini adalah perjalanan iman Anda, perjalanan rohani Anda. Bisa jadi selama bertahun-tahun ke depan, Anda akan belajar terus lewat program GLIM ini. Entah nantinya sebagai fasilitator, mungkin Anda sebagai pelaku usaha yang sharing. Itu yang Anda bisa dapatkan. Jadi kalau dari saya sih, kapan mulainya? Coba bayangin anak Anda kalau mau di sekolah, sekolahnya mulai kapan gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Yang kedua, Coach. Pertanyaan kedua itu, setiap coaching bisnis itu kan berbeda. Apakah nanti di GLIM ini coachingnya sama ya? Atau sistem materinya sama ya? Ya, ini pertanyaan yang sebenarnya saya sering kali ditanyakan dalam profesi saya sebagai seorang business coach. Saya yakin nanti konteks yang agak berbeda tapi ujungnya sama yang nanti Pak Heru akan juga bisa sampaikan. Ilmu bisnis itu sebenarnya pada dasarnya itu sama. Tapi teknis detailnya yang beda-beda antar satu bisnis dengan bisnis yang lain. Jadi ibaratnya kalau Anda ini mau belajar bela diri, segala macam bela diri itu dasarnya sama. Kuda-kuda,
menguatkan otot, melatih kecepatan, melatih refleks, itu sama semua. Tapi nanti tekniknya yang detail harus disesuaikan dengan bisnisnya masing-masing. Nah, di Glim ini kita belajar kuda-kudanya tadi. Belajar hal-hal basic yang betul-betul inilah yang jadi fondasinya sebuah bisnis itu bisa berkembang dan jadi besar dan benar. Kira-kira seperti itu. Wah, mantap. Sip. Pak Heru ada pendapat lain atau menambahkan? Silakan Pak Heru. Ya, setuju sekali. Memang betul seperti itu yang tadi disampaikan Coach Agus ya. Jadi konsepnya bisnis secara umum ya, itu kerangkanya semua itu kan sama. Kita semua melakukan yang namanya aktivitas penjualan, gitu kan. Kita melakukan aktivitas operasional, ada finance-nya, ada apa itu kan. Itu kerangkanya sama gitu ya, nanti detail-detailnya berbeda, produknya berbeda, eksekusinya berbeda, detail-detailnya dan lain-lain. Nah, disitulah sebetulnya menariknya karena komunitas kita di Glim ini kan bertambah terus ya, gitu. Jadi kita Glim ini udah berjalan udah entah dari berapa tahun ya, dan komunitas kita, teman-teman kita ini makin lama makin banyak, makin bertambah karena lagi sekali komunitas ini tidak berhenti di pelaksanaan program seperti tadi Coach Agus selesai ya. Ini bahkan lifelong gitu loh, seumur hidup bisa dibilang. Selama kita tertanam di sini, dalam arti selama kita ikut di sini, bahkan kita ingin mengajak teman-teman bukan berhenti hanya belajar gitu, tapi juga nanti ikut masuk terjun lebih dalam gitu kan, ikut melayani bersama-sama dalam kegerakan program-program KBC yang lain, ada Biskom, dan disitulah sebetulnya ini akan menjadi sebuah komunitas yang lifelong gitu, yang betul-betul seumur hidup gitu. Dan dengan semakin bertambahnya jumlah katakan teman-teman kita gitu ya di dalam komunitas ini, kita akan ketemu dengan teman-teman se-value ini tadi yang makin banyak lagi gitu ya, dan bisa jadi pebisnis atau usaha-usaha yang mirip-mirip dengan usaha kita, yang sama satu industri gitu ya, gimana di situ nanti kita akan ketemu gitu. Jadi bisa jadi teman-teman yang nanti kita akan berbisnis sama-sama atau berkembang sama-sama gitu kan, bahkan yang dulunya kompetitor sekarang bisa menjadi kolaborasi gitu. Kemarin sempat dibahas itu juga di KBC Jogja kalau nggak salah ya, ada acara seperti itu dari kompetisi menjadi sebuah kolaborasi. Nah, ini akan menarik teman-teman gitu loh. Jadi kalau kita masuk lebih awal, tadi menyambung pertanyaan dari Pak Cornelius ya tadi, yang kalau kita masuk lebih awal, kita juga jadi punya kesempatan gitu ya kan untuk mengenal nanti teman-teman yang nanti akan bergabung terus gitu, karena program ini akan terus berjalan dan banyak teman-teman baru. Gitu kira-kira Pak Pugu. Wah, mantap. Berarti lebih lengkap penjelasannya. Pak Cornelis sudah jelas ya. Artinya kalau saya mau ikut Glim, apakah ketika saya mau buka usaha, ketika sudah berjalan usahanya, atau usahanya sudah besar, atau bagaimana? Pak Coach Agus dengan Pak Heru sudah menjelaskan dengan detail dan lengkap kapan waktunya. Semoga menjawab ya. Glim, Glory Leader at Marketplace, suatu pembelajaran dan mentoring kepemimpinan transformatif bagi pengusaha, pelaku bisnis. Leader itu harus lead ya, karena banyak sekali pengusaha yang jadi pimpinan. Kalau ditanya visi ke depan mau kemana? Kemana ya? Ya pokok jalan aja apa adanya. Itu bukan memimpin. Yang namanya memimpin itu di depan dan memberikan contoh, bergerak ke depan menuju ke satu titik. Tahukah Anda, sikap hati dan pemimpin bisnis seperti apa yang paling dibutuhkan oleh marketplace? Kita punya pemimpin yang kita panuti, kita ikuti, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia bergerak menunjukkan arah. Kita menuju ke damai sejahtera. Diarahkan ke sana, itu lead. Nah, tugas kita sebagai pemimpin adalah di depan memberikan arah. Bukan cuma manage, tapi leader mendorong ke arah satu tujuan. Pak Heru, saya tadi penasaran. Jadi Pak Heru sempat singgung bahwa kalau kita ikut SS, itu kan banyak orang bicara, oh saya dipulihkan, oh saya dibenarkan secara teori. Gitu ya. Misalkan kita duduk, dengerin, ini loh konsep sukses sejati yang betul. Gitu ya, kan bicara itu. Nah, pertanyaan kita berikutnya, Coach. Bedanya dengan Glim ini apa? Nah, maaf ini ya, kita sebagai pebisnis kan takutnya apa? Nanti pas teori lagi. Lah yuk gak dapet aku sesuatu. Gitu loh. Komunitas oke, tapi kan kalau cuma teori lagi kan kurang bagus. Mungkin Pak Heru bisa sampaikan, apa ini bedanya antara SS dengan Glim? Glim ini kan sebutannya
next levelnya SS, gitu ya. Oke, silakan Pak Heru. Ya, oke. Jadi kalau di SS itu seperti yang teman-teman kemarin sudah ikuti kita semua, sifatnya memang lebih kita belajar gitu ya, belajar atau sesi kita mendengarkan pemaparan, kita belajar sesuatu dari situ, ada kelompok kecil untuk kita diskusi bersama, gitu didampingi oleh FAS. Tapi ini sifatnya kita menampung informasi, teman-teman. Lebih banyak kan sifatnya seperti itu ya, kita menampung informasi. Sehingga kita tahu nih ya, kita kita sadar, seperti tadi disampaikan di awal, kita sadar dan kita tahu ada sesuatu yang harus berubah. Ada sesuatu yang kita harus lakukan, seperti itu ya. Jadi kata kuncinya ini kita belajar dan ini informasi. Sedangkan di GLIM, kalau menurut saya, kata kuncinya bukan sekedar belajar. Ya, kata kuncinya itu action. Itu action ya. Jadi kata kuncinya kita menerapkan ya. Ini di GLIM ini waktunya untuk kita menerapkan apa yang kita sudah yakini, kita sudah tahu, dan ini kemudian waktunya kita eksekusi gitu. Jadi karena program GLIM ini juga berlangsung kan tidak hanya sekian sesi ya, ini bahkan berlangsung 7 sesi kalau nggak salah, 7 sesi dan waktunya pun berapa 3 bulan ya atau berapa lama ya, saya lupa, kurang lebih 3 bulan ya. Itu. Jadi memang kenapa kok ini panjang dan sesinya panjang seperti itu teman-teman ya. Justru inilah karena ada waktu di mana kita memang harus untuk melakukan itu tadi gitu ya. Melakukan apa yang kita sudah akan ikrarkan gitu ya. Nah, nanti ikrar itu apa lagi ya? Ikrar itu ada singkatannya gitu ya. Jadi ikrar itu prinsipnya adalah itu apa yang kita memang sudah canangkan, action plan kita ya. Kita akan lakukan ini baik kapan gitu kan. Harusnya ada actionnya, ada waktunya, deadline-nya gitu kan, ada smart goal-nya kalau kita bilang ya, kita ada spesifik, bisa diukur ya, bisa dilakukan ya, ada waktunya juga gitu. Jadi itu ikrar kurang lebihnya. Jadi ini waktunya lagi sekali GLIM ini untuk action ya teman-teman, dan action bersama-sama. Kita akan melakukan action bersama-sama dengan teman-teman yang lain gitu. Dan plus ada lagi di dalam GLIM juga bahkan ada yang namanya visitasi, itu nanti kita akan bersama-sama untuk mengunjungi tadi ya, baik secara on-site ya, secara langsung berkunjung ke lokasi kalau itu memungkinkan, tapi kalaupun tidak, itu juga tidak masalah karena kita juga sudah selama ini lakukan lewat online gitu ya, kita kunjungi lewat online di mana nanti bisa tour lokasi juga lewat kamera kalau itu memang nggak memungkinkan untuk on-site. Tapi pada prinsipnya di situ kita akan melakukan visitasi itu bersama-sama gitu, ya, memberikan sudut pandang atau bertukar pikiran bersama-sama dengan teman-teman yang lain, seperti itu. Jadi akan menarik sekali format yang ada di dalam GLIM ini, kita melakukan action teman-teman, seperti itu, Pak Bugo. Wah, mantap ini Pak Heru. Nah, saya mau dengar dari Coach Agus ini. Coach Agus itu kan cerita tadi bahwa keluarga besar itu kan terbuka kan wawasannya ketika mengikuti program-program KBC. Saya yakin keluarga dari Coach Agus, keluarga besar Coach Agus, Klimapan terutama, ketika mengikuti GLIM ada sesuatu itu. Nah itu apa Coach? Bisa cerita dikit Coach? Bagaimana ceritanya? Ya, jadi saya melihat situasinya begini sebenarnya. Camp Sukses Jati atau Sukses Jati Blended Learning yang kita sudah ikuti, itu sebenarnya adalah lebih banyak berbicara mengenai membuka wawasan, membuka paradigma, karena itu sifatnya lebih banyak satu arah. Ya. Nah, pada waktu kita itu sudah memahami sesuatu, untuk kita itu bisa mengembangkan bisnis, itu butuh yang namanya keahlian. Dan keahlian itu bukan berbicara teori, tapi berbicara kita belajar, itu harus dipraktekkan. Nah, di program GLIM ini, bukan cuma satu arah, kita bukan cuma mendengar, tapi 3 hal yang nanti akan terjadi di GLIM. Kita mendengar, belajar, praktek, dan sharing. Pada waktu kita sharing, ini ilmu atau pembelajarannya kita itu akan lebih dalam lagi. Saya waktu itu kalau waktu saya sebagai business coach, saya mengikuti banyak sekali training. Salah satu yang sangat dianjurkan, disarankan ketika kami para coach ini, kalau sudah belajar sesuatu, itu diminta untuk sesegera mungkin sharing. Kenapa? Karena kita kalau waktu sharing, kita belajarnya lebih mendalam lagi. Nah, di GLIM ini, esensinya sebenarnya kalau bisnis kita mau berkembang, Anda harus take action. Tapi take action-nya yang terarah, yang ada formatnya, yang ada
ilmunya, ada metodologinya. Kalau itu Anda kuasain, bisnis Anda pasti berkembang. Itu sudah tidak mungkin enggak gitu loh. Orang di luaran sana yang tidak kenal Tuhan pun menjalankan apa yang diajarkan taktik maupun strategi bisnis yang diklaim ini, mereka berhasil. Itu saya bisa sharing seperti itu. Ya. Dan itu yang terjadi di keluarga kami juga. Ada dua sisi yang sangat berlawanan. Yang kalau dulu sudut pandang keluarga kami terhadap yang namanya berbagi itu kurang banget. Untuk kemauan untuk mau berkembang besar lebih pikirkan, oh ya pokoknya yang penting kita aja cukup gitu loh. Tapi begitu ikut GLIM karena diajak untuk praktek, setengahnya itu didorong, ya ada sebagian yang sengaja dipaksa, ya, ada yang seperti itu sampai. Tapi dengan lingkungan yang mendorong kita, mengkondisikan kita itu didorong, dipaksa untuk berubah. Berubahnya ke arah yang lebih baik. Nah ini yang jadi kekuatannya GLIM, karena GLIM ini bukan cuma sekedar bicara tentang pertemuan, tentang meetingnya, tapi salah satunya pertemanannya. Anda ini akan dapat pertemanan yang luar biasa, kuat sekali. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Thank you Coach Agus, luar biasa. Coach Agus, ada pertanyaan seperti ini. Usaha saya kan masih kecil Pak, karyawan saya cuma 5 orang. Kalau ikut GLIM bagaimana? Nanti pas ada kendala ini dan itu gimana ya? Kan sering kadang orang tuh ada keengganan tuh, ada rasa nanti dia tunggu besar, nanti dia tunggu apa. Mungkin mirip-mirip dengan kasusnya Pak Cornelius tuh. Ya, kalau masih merasa usahanya kecil, sebenarnya usaha itu kecil atau besar itu memang akan sangat berbeda ketika kita itu mampu membayangkannya lebih dahulu. Usaha yang dikatakan kecil itu kan cuman fisiknya yang kecil. Ya. Tapi kalau Anda tahu bagaimana prosesnya sebuah perusahaan besar itu dibentuk, usaha-usaha yang besar itu memulainya ya dari kecil semua. Jadi bukan masalah di kecilnya, besar kecilnya kapan kita mau mulai belajar untuk memperbaiki situasinya bisnisnya kita. Karena bisnis itu ini salah satunya. Kemarin malam saya membawakan untuk yang GLIM di batch yang lain, saya membawakan tentang visi. Nah ini sedikit nyambung yang namanya, kenapa kok kita harus mempunyai sebuah visi? Nanti di GLIM juga akan dibahas. Nah, visi ini yang menjadi ukuran bahwa, oh nanti bisnisnya kita sesungguhnya akan sebesar apa sih? Apalagi kalau bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang sudah mempersiapkan pengembangan bisnisnya kita, bosnya kita itu luar biasa besar. Dia yang memiliki bumi, memiliki seluruh hidupnya kita, memiliki alam semesta. Kira-kira kalau Anda ini bekerja sama gitu dengan katakanlah Bill Gates gitu, Anda kira-kira kalau diberi kesempatan untuk membangun usaha, usahanya kira-kira akan sebesar apa? Nah ini dia yang menciptakan Bill Gates, yang menciptakan Warren Buffett. Anda dititipi bisnis ini, kira-kira bisnisnya besar atau kecil nanti? Ya. Nah kalau Anda dititipi bisnisnya itu besar, pertanyaannya kemampuan Anda untuk mengelola bisnis itu apakah sebesar visi tersebut gitu. Nah ini yang kita harus persiapkan memang. Jadi bukan masalah besar kecilnya yang sekarang. Ya, saya waktu pertama kali mengerti tentang bagaimana seharusnya bisnis itu dikelola. PR pertama saya dari coach saya itu adalah menuliskan visinya perusahaan. Perusahaannya mau dibawa kemana? Waktu itu Mimapan di tahun 2007 masih baru 1 outlet di Rungkut. Outletnya juga sangat sederhana, tapi rame. Nah dari 1 outlet itu, saya diminta coach saya menuliskan, kamu mau bawa perusahaan ini kemana? Visimu apa? Saya tulis, waktu itu ya bodoh-bodohan aja, cuman karena nurut. Nurut apa? Pokok tuliskan yang besar, sebesar mungkin. Saya tulis, saya mau Mimapan jadi perusahaan terbesar nomor 1 di Indonesia. Untuk rumah makan mie. Itu yang saya tulis. Hari ini prosesnya terwujud. Kemarin kami buka cabang ke-23 di Jakarta. Mulai masuk sebagai perusahaan nasional. Nah, ini yang jadi satu proses. Nggak harus situasi bisnis Anda kecil atau besar sekarang. Apapun situasinya. Proses yang benar akan membawa pertumbuhan yang jauh lebih hebat lagi. Kira-kira seperti itu, Pak. Luar biasa banget. Pak Hero mungkin mau menambahkan, Pak? Ya, oke. Tadi sebelum saya nambahkan buat teman-teman yang tadi belum bergabung dengan
KMSS ya, di tanggal 29 Oktober. Itu ada SSBL selanjutnya, onboarding mulai di tanggal 29 Oktober. Silakan nanti mungkin juga bisa diberikan teman-teman panitia untuk link pendaftarannya di KMSS-nya. Dan kalau saya tidak salah, itu kita bahkan sekarang sudah punya paket untuk sambungan ya, jadi dari SS dan langsung nyambung ke GLIM gitu. Kita berharap semua peserta SS itu akan mengikuti GLIM juga, karena lagi sekali kita tidak ingin hanya sekedar tahu dan berhenti gitu. Kita inginnya setelah tahu kita melangkah. Jadi setelah SS kemudian GLIM itu nyambung akan lebih baik. Nanti akan diinformasikan untuk mengenai SS-nya dan langsung nyambung ke GLIM kapan dan bagaimana. Nanti akan dibantu oleh teman-teman ya untuk link pendaftaran dan lain-lain. Oke, kembali ke tadi pertanyaan kalau mengenai skala bisnis, kami siapapun kita tidak masalah dari sisi tidak pernah bahkan membahas mengenai skala kecil, besar dan lain-lain ya. Jadi yang kita fokuskan adalah proses yang benar gitu ya. Jadi bagian dari glory di mana kita loyal to proses, karena pada akhirnya proses yang benar dengan perbaikan yang terus dilakukan secara konsisten pada akhirnya itu akan bertumbuh gitu. Jadi kita nggak peduli dengan saat ini kita ada di mana, tapi kemana kita akan berkembang itu lebih penting gitu ya. Jadi bukan sekarang kondisinya, tapi kita mau jadi benar, kita mau tentunya akan berkembang dan jadi lebih besar pada akhirnya gitu. Ya, jadi kita tidak pernah saling membandingkan diri dengan orang lain, teman-teman. Ya, jadi kalau saya pribadi, prinsip saya selalu kita ini berlomba, bukan bertanding, gitu ya. Pertandingan itu artinya untuk kita menang, kita harus mengalahkan yang lain. Ya, itu pertandingan. Ya, kita tinju, kita harus pukul yang lain sampai jatuh, KO, kita menang. Ya, gitu. Itu pertandingan. Tapi kalau berlomba, itu kita lari di track kita sendiri. Ya, perlombaan lari, lomba nyanyi, kita nggak menang lari dengan nyikut yang lain, kita nggak menang lomba nyanyi dengan matiin mic-nya yang lain gitu kan ya. Kita fokus pada apa yang kita lakukan. Jadi kita yang hari ini harus lebih baik daripada kita yang kemarin, kita besok harus lebih baik daripada kita yang hari ini. Nah itu sebenarnya value dan prinsipnya kita. Jadi itu aja sih di fokusnya nanti GLIM ini. Gitu Pak Buku. Bentar Pak Heru, ini menarik ini. Tadi kan Pak Heru bilang masalah perlombaan dan pertandingan. Ini ya namanya, maaf ini Pak Heru dan Coach Agus, namanya manusia itu kan kadang selalu ada aja. Ya. Pertanyaan berikutnya begini, program GLIM ini kan panjang. Nanti kalau saya nggak bisa mengikuti tengah-tengah bagaimana? Saya kan sibuk, saya kan nggak selalu ada waktu. Nah itu loh kan, next-nya kan akan seperti itu tuh. Gimana Pak Heru? Ada gimana ya? Ya. Oke, jadi untuk ikut GLIM dibutuhkan komitmen. Kita butuh untuk kita ini ambil waktu, teman-teman. Ya, sebagai pengusaha, pengelola, atau profesional, kita butuh untuk kita ini ambil waktu, untuk kita saling belajar, kita untuk take action tadi ya. Sehingga pada akhirnya saya percaya dan saya alami sendiri, teman-teman. Ya, saya mengalami sendiri bahwa pada akhirnya hasilnya justru lebih baik. Jadi di dalam KBC kita selalu belajar, ini kita 3 hal, teman-teman ya. Kita grow in truth, dalam kebenaran gitu kan, kita belajar, kita bertumbuh dalam kebenaran, kita bertumbuh dalam kompetensi, karena kita di dalam dunia marketplace, kompetensi kita harus meningkat. Ya, hari demi hari kita harus belajar sesuatu yang baru, cara-cara yang lebih baru, kompetensi bisnis yang lebih baru, skill lebih baru, seperti itu, kompetensi. Ya. Ketiga, care, ya, grow in care. Tadi Coach Agus juga bilang bahwa memang di KBC ini juga wadah untuk kita langsung, nggak usah nunggu jadi apa dulu ya, jadi hebat dulu atau jadi apa ya. Saya sampai hari ini belajar terus, teman-teman. Saya nggak pernah merasa saya ini hebat gitu. Saya belajar terus. Cuma bagaimana kita belajar langsung praktek, langsung tadi Coach Agus bilang langsung melayani gitu loh. Ya, belajar, praktekkan, melayani gitu, sharingkan. Belajar, praktekkan, sharingkan. Belajar, praktekkan, sharingkan. Itu jadi satu cycle yang terus-menerus kita lakukan. Ya, jadi bukan belajar dulu sampai penuh gitu ya, kemudian praktek sampai penuh, ya kemudian share. No, bukan gitu. Kemudian sharing gitu ya, no, enggak. Belajar sedikit, praktek sedikit, sharing sedikit. Belajar lagi sedikit, praktek lagi sedikit, sharing lagi sedikit. Itu akan jauh lebih baik hasilnya, teman-teman. Nah, Coach Agus di Business Coach, saya yakin juga mengalami kendala yang sama. Ketika orang mau benar secara bisnis, kita selalu ngomong, Coach, saya nggak ada waktu, Coach. Saya kasih orang lain aja. Nah, ini ada tips gimana, Coach? Atau ini kan pasti ya, pebisnis pasti kayak gitu. Ini sibuk, cuan. Nah, itu gimana, Coach? Ya,
Memang kalau dibilang itu ironis, kadang itu saya melihat kita yang sebagai seorang pebisnis maupun yang mau hidupnya benar, ya saya akan mencoba untuk memilahkan lebih dahulu, berbicara bisnisnya dulu. Banyak pengusaha yang merasa bisnisku sedang bermasalah atau usahaku kok tidak besar-besar ya. Tapi kalau ditanya, ayo mau ikut, ini ada pelatihan yang bagus yang akan bawa bisnismu besar. Waduh, saya tidak punya waktu. Belum mau mulai saja sudah ngomong saya tidak punya waktu. Nah, lalu waktunya dipakai untuk kemana itu semua? Ya, saya itu sering ketemu dengan orang kadang kalau saya tanya gitu. Kalau seandainya ini Anda keluar dari ruangan ini, Anda temui 100 orang. Temui 100 orang, Anda tanya, Pak, Bu, mau sukses enggak? Jawabannya saya yakin 100% pasti ngomong mau sukses. Tapi kalau tanya lebih lanjut, Pak, Bu, mau bayar harganya enggak untuk suksesnya? Waduh, nanti 1001 macam alasan. Orangnya 100 tapi alasannya 1000. Ya. Nah, ini yang saya lebih banyak lihat kenapa kok banyak pengusaha itu enggak bisa sukses. Saya baru ngomong sisi suksesnya bisnis loh ya. Karena mereka kebanyakan alasan. Belum jalanin aja sudah ngomong, wah ini nanti saya enggak bisa ini, saya ini cuman lulusan SMA, bahkan saya enggak pernah sekolah. Ya. Nah, berbagai macam alasan akan muncul yang membenarkan kalau Anda tidak bisa sukses. Nah, hal yang menarik kalau bicara tentang bisnis, ya memang dibutuhkan, sebenarnya bisnis itu simpel kalau Anda mau bisnis Anda besar. Anda kuasain keahliannya, pelajari ilmunya, kuasain keahliannya, Anda praktek terus dan upgrade. Ya, kalau Pak belajarnya mentor saya kebanyakan bahasa Inggris. Mereka kalau mengatakan mengerjakan bisnis itu running the business. Tapi kalau di Indonesia jalankan bisnis. Ya. Paham ya bedanya? Kalau di luaran sana run bukan jalankan tapi melarikan bisnis. Bahkan yang berkembang mereka akan grow the business. Nah, kalau kita di sini pokok jalan, namanya jalan ya santai-santai aja. Begitu nanti kompetitornya mulai menggunakan strategi yang kelihatannya kok aneh gitu, mulai bingung, teriak kanan, teriak kiri, tapi tidak mau lari. Nah, ini yang makanya kenapa saya sebut ironis. Nah, sisi yang satunya, ketika kita mau bisnis kita benar, nah ini lebih lagi. Momen di mana kita mengatakan bahwa Tuhan, ini bisnis milikmu. Saat itu Tuhan akan ikut campur tangan di dalam bisnis yang kita kelola. Kalau Anda ketemu hambatan, tinggal satu aja, sederhana kok. Doa dan jalani prosesnya. Itu yang saya alami. Saya menunggu momen yang panjang sekali sampai saya ketemu KBC untuk membuat keluarga kami bisa berubah. Jadi saya dari bisnis coach itu mulai 2008 sudah jadi bisnis coach. Keluarga saya ajak untuk pengembangan bisnis, untuk mau mengembangkan sampai bisnisnya itu betul-betul bisa buka cabang lebih banyak. Aduh, amit-amit susahnya. Begitu kenal KBC, itu 2015. Saya menunggu 7 tahun lamanya untuk keluarga ini terbuka. Nah, prosesnya ternyata setelah Tuhan ikut campur, buat saya, jauh lebih gampang loh. Kenapa? Karena Big Boss kita itu punya kuasa loh. Kuasa atas hidupnya kita, atas hidupnya setiap manusia. Ya. Jadi kalau kita menjalankan bisnis bersama dengan Tuhan, kadang memang kita harus jalani prosesnya. Belum tentu prosesnya mudah. Tapi buahnya itu pasti buah yang memang manis untuk kita, untuk hidupnya kita. Jadi ya kalau balik lagi, mengenai masalah punya hambatan waktu, kalau Anda sudah yakin bahwa Anda memang mau sukses, dan suksesnya benar, ya sudah jalanin aja. Nah, saya memilih jadi orang yang tipenya saya take action. Ya, dan ini yang saya mau dorong teman-teman, ayo segera take action. Oke? Siap. Gitu, Pak. Biasa Agus. Mungkin bisa di-share flyernya SS ya, multimedia. Jadi gini teman-teman, untuk teman-teman yang baru bergabung pada ikut acara ngobrol bareng Grim ini, saya perlu sampaikan bahwa Grim ini adalah next level dari
SS. Pak Heru itu sempat singgung bahwa kalau kita bicara masalah kebenaran dalam diri kita sendiri, dalam usaha kita, nah itu dapatnya di SS. Terus terang saya ikut SS 2013 dan diubahkan waktu itu. Dan saya baru ikut GLIM itu baru-baru saja. Dan jujur saya nyesel, karena banyak hal yang harus saya tahu di awal, itu malah saya praktekkan di tahun 2016 ke atas. Itu yang saya juga sempat nyesel. Sehingga saat ini, kalau teman-teman yang belum pernah ikut Camp SS, Sukses Sejati Blended Learning, silakan bergabung, ikut program Next Level atau GLIM. Jadi setelah benar secara pribadi, secara keluarga, secara bisnis, balance 6 atau 8 hartanya, lanjut ke praktek usahanya. Tadi yang disebutkan oleh Pak Heru sedikit, dan Coach Agus tegaskan lagi, kita mau jadi orang yang take action langsung. Silakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, jangan dilewatkan kesempatan ini, karena kan satu cycle jalan, 2 cycle jalan, kalau teman-teman melewatkan, ada hal-hal yang ketinggalan. Karena di program GLIM kali ini kita juga belajar masalah online. Ya, kalau dari yang lama dengan yang baru bedanya kita ada sistem online. Bagaimana bekerja atau berusaha secara online. Thank you teman-teman Mulmed. Silakan Bapak Ibu yang belum pernah ikut, kami encourage untuk ikut SS dulu, SSBL, baru gabung ke GLIM. Luar biasa banget dan memberkati banget. Banyak new idea, banyak cara-cara baru, dan yang paling penting, sejalan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu kalau kita besar, banyak jalan kok. Kalau Anda sendiri, Anda akan takut, Anda akan gentar. Tapi ketika Anda jadi satu komunitas dalam kelompok GLIM, Anda akan lebih kuat dan yakin dalam langkah. Ayo bro, semangat bro, ayo sis, semangat sis. Akhirnya kita semangat untuk menjalankan praktek firman Tuhan. Terus aku bilang, ketika menjalankan ini dengan benar, Tuhan bukakan kunci-kunci rezeki. Tuhan tinggal ketok tok. Anda tinggal buka dari dalam, Anda jalan. Kingdom Business Community mempersembahkan Sukses Sejati 2.0 Blended Learning 29 Oktober hingga 3 Desember 2022. Sukses Sejati 2.0 Blended Learning, suatu camp sukses sejati dengan visi transformatif membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Dapatkan inspirasi dengan mengikuti Sukses Sejati Blended Learning melalui sharing dari para pelaku bisnis yang berdampak di tempat kerja dan di dunia usaha serta komunitas. Sukses Sejati 2.0 Blended Learning. Program ini didedikasikan untuk Anda para pemimpin, profesional, dan pengusaha dengan konsep pembelajaran mandiri dengan format digital learning yang dapat berinteraksi dengan pembelajar lainnya melalui aplikasi Naubi dan Saturday Together melalui aplikasi Zoom Meeting setiap hari Sabtu yang menyajikan sharing dan interaktif dengan para pembicara kunci. Sukses Sejati 2.0 Blended Learning menghadirkan para pembicara top rated speakers, para pembicara-pembicara inspiratif di dunia bisnis dan profesional. Menghadirkan Julian Fu, Senior Consultant and Leadership Coach, Paulus Bambang Wesantoso, Board of Advisor Kingdom Business Community, Heru Kumarga, Founder PT Dapur Solo Sukses Sejati, Juhono Sudirgo, Founder dan Senior Partner PT Fast Solusi Indonesia, Junaidili, CEO PT Juara Raga Adidaya, Yakob Kusmanto, Founder PT Dialog Garmindo Utama, Yonatan Nugroho, CEO Trinity Group. Sukses Sejati 2.0 Blended Learning 29 Oktober hingga 3 Desember 2022. Daftarkan segera, kunjungi www.kbc.or.id/ssbl6 www.kbc.or.id/ssbl6. Untuk kalangan sendiri, Kingdom Business Community, a God-centered marketplace community. Riser and Podcast Listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community.
Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.